Baik, selamat siang Bu Titi dan Bapak Ibu semuanya. Siang ini kita akan melanjutkan untuk memaparkan dari masing-masing kelas terkait sejauh mana atau terkait modul yang sudah kita sama-sama sudah kerjakan. Nah, mengingat waktu yang cukup sempit juga supaya semuanya bisa menampilkan atau bisa sharing, jadi kita mungkin langsung mulai aja ya Bapak dan Ibu. Kemarin sudah dimulai dari kelas 1, nah sekarang mungkin agak dilongkar dulu dari kelas 5 yang udah ready di depan. Baik, kalau begitu kepada Pak Asep pada program kelas 5 dipersilakan. Terima kasih Bu Rosi. Yang terhormat Bu Titi Sedianingsih, Kepala Asisten dan Seratan 01, juga kami hormati Golkar dan rekan semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama untuk sama-sama belajar mendalami proyek yang akan dilaksanakan. Insya Allah kita selalu sehat walafiat, sehat fisik, jasmani, rohani, semuanya sehat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya menyela harusnya kelas 2 duluan ini, karena saya harus membersihkan kolam. Sudah janjian dengan anak-anak, takutnya kalau nggak dirawat jam mati akan banyak juga habis. Baik, mewakili kelas 5, jadi kami mengambil tema kewirausahaan dengan objeknya adalah lele sebagai bahan dasarnya dari produk yang akan kami buat. Akan tetapi produknya berbeda, mungkin prosesnya sama tapi dibedakan produknya. Kalau kelas 5A bikin dimsum, kelas 5B buat nugget, 5C bakso, 5D abon, tapi tidak mutlak berbentuk abon. Mungkin nanti dari kelompoknya akan berbeda, ada yang bikin lemper dan sebagainya, bisa diolah seperti itu, nanti tergantung kesepakatan dengan muridnya. Baik, saya mengambil kelihatan ya. Ya, temanya kewirausahaan, judulnya saya kasih nama Abon Lele Teman Makan. Ini saya ambil dengan jujur saja mengadopsi dan memodifikasi dari apa yang saya pernah baca, gitu. Kemudian bentuknya pun mungkin tidak sama dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Rosi. Kalian sudah dalam bentuk kanva, tidak buat dulu ya, sudah berbentuk kanva, tapi unsurnya ada semua. Kalau ditanya temanya ada di bawahnya, kewirausahaan. Penulisnya saya tulis nama saya sendiri karena beda produk. Nanti kalau Bu Anis maju ya sama saja sih, jalannya cuma beda produknya saja. Kemudian fasenya fase B, jamnya mudah-mudahan tidak salah hitung, dapat 126 jam gitu ya, nanti ada rinciannya di bawah. Kemudian fasenya fase salah fase C ya. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Topiknya yang diusulkan pemeliharaan ikan lele dan pembuatan abon lele. Latar belakangnya seperti ini. Levelasi proyek dengan topik bagi sekolah. Keadaan lingkungan sekolah yang memiliki kolam ikan cocok digunakan untuk budidaya ikan lele. Siswa memelihara lele dari mulai bibit sampai dengan ikan lele dewasa. Selain itu, di tempat-tempat wudhu juga dipelihara ikan lele sampai lele tersebut menjadi lele siap konsumsi. Pelaksanaan proyek budidaya lele dan
pembuatan abon ini dapat memupuk jiwa wirausaha anak yang berakar pada kearifan lokal. Sekolah memiliki wilayah cukup luas dan cocok untuk budidaya ikan lele. Melalui proyek ini diharapkan akan dapat memperkuat sikap siswa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya, proyek ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami kewirausahaan dengan memahami karakteristik ikan lele dan cara budidayanya. Yang kedua, mempraktikkan pembuatan abon dari hasil budidaya ikan lele. Kemudian targetnya, saya masukkan targetnya proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan gotong royong. Dimensinya, dimensi 1 beriman dan bertakwa dengan elemen akhlak kepada alam, sub-elemen menjaga lingkungan, target pencapaian di akhir fase terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian dimensi yang kedua mandiri dengan elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian sub-elemennya mengembangkan refleksi diri. Target pencapaian akhir fasenya melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan prestasi dirinya serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan dirinya. Dimensi yang ketiga gotong royong dengan elemen kolaborasi, sub-elemen kerjasama. Target pencapaian akhir fasenya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Perkembangan sub-elemen per fase. Mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Untuk penjelasan dalamnya dari bawahnya ini nanti mungkin sama dengan ibu bapak yang lain ya. Untuk perkembangan sub-elemen per fase masing-masing dimensi. Tahapan proyeknya yang kami lakukan, pertama tahapan pengenalan dibagi dalam 4 tahapan pengenalan, yang kedua tahap kontekstualisasi, tahap aksi, dan tahap refleksi dan tindak lanjut. Alur proyeknya seperti ini. Yang pertama sosialisasi proyek itu 6 jam, asesmen diagnostik 6 jam, pengenalan jenis ikan 6 jam, kemudian materi media budidaya ikan lele 6 jam, materi pemilihan benih ikan lele 6 jam, observasi lingkungan 6 jam, asesmen formatif 1 5 jam, perawatan dan pengamatan 31 jam, asesmen formatif 5 jam, panen raya 6 jam, praktik pengolahan lele menjadi abon 10 jam, asesmen formatif 3-5 jam, evaluasi dan refleksi 6 jam, proses pembuatan abon 10 jam, persiapan perayaan dan perayaan hasil belajar 6 jam. Tahapan proyeknya mulai dari sosialisasi seperti yang ada di sini. Tidak usah semua ya dibacakan bos ya, sebagian aja atau mau semua diperlihatkan nggak apa-apa ya. Gimana? Biasanya lama ya. Ya, sosialisasi proyek. Memahami proyek penguatan P3 profil pelajar Pancasila 6 jam. Aktivitasnya siswa mengikuti kegiatan diskusi kelas dan seterusnya. Langkah pembelajaran, guru menyiapkan bahan diskusi, pemaparan proyek dan tanya jawab tentang kegiatan proyek di 6 jam. Hasil yang diharapkan, siswa memahami kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta tujuan dari proyek pemeliharaan dan pengelolaan ikan lele menjadi abon. Ini kalau di sini kan tahapan proyek biasanya kita sebut dengan aktivitas sesuai dengan alur ini. Asesmen diagnostik, memberikan instrumen tes, mengerjakan tes secara mandiri. Aktivitasnya mengerjakan asesmen diagnostik itu 6 jam. Kemudian aktivitas yang ketiga, dikenalkan berbagai jenis ikan yang dapat dibudidayakan serta tempat hidupnya. Kemudian aktivitas berikutnya, aktivitas yang keempat, memperhatikan penjelasan tentang media pemeliharaan dan cara budidaya ikan lele. Ini langkah-langkahnya. Kemudian yang kelima, aktivitasnya mengikuti kegiatan menggali wawasan tentang benih ikan lele.
aktivitas keenam, observasi lingkungan. Yang ketujuh, aktivitasnya mengikuti kegiatan asesmen formatif. Yang kedelapan, kegiatannya aktivitasnya memberikan bimbingan dengan tahapan perawatan dan pengamatan proses tumbuh kembang ikan lele. Ini yang memerlukan waktu lama sebanyak 31 jam. Kemudian asesmen formatif 2. Aktivitasnya asesmen formatif 2. Kemudian yang ke-10, panen raya. Aktivitasnya memanen ikan lele dan mengolahnya menjadi abon serta menceritakan pengalaman selama melakukan proses perawatan ikan lele hingga memanen ikannya. 11. Aktivitas 11 memperhatikan penjelasan tentang pengolahan abon lele lalu mempraktikannya. Kemudian ke-12, aktivitasnya siswa mengikuti kegiatan asesmen formatif 3. Ke-13, aktivitasnya memilih dan memilah hasil dokumentasi kegiatan selama proyek disusun dalam bentuk portofolio project. Ke-14, aktivitasnya praktik membuat abon lele yang akan dipasarkan pada saat saat perayaan ya, saat aktivitas terakhir puncak acaranya. Ke-15, perayaan, siswa melakukan persiapan penjualan produk abon lele serta makanan olahan dari abon lele seperti lemper, pastel, dan lain-lain. Ini perayaan hasil belajarnya atau puncak acaranya. Ini aktivitas-aktivitas yang kami lakukan ya, hanya untuk alat asesmennya atau mungkin juga alat-alat nilai yang diperlukan belum saya masukkan di sini. Tapi paling tidak ini dulu gambaran kegiatan yang akan kami lakukan sebagai bentuk rencana kerja produk kelas 5. Saya mewakili karena yang lain-lain mungkin aktivitasnya akan sama. Yang berbeda adalah pada tahap proses pengolahan bahannya menjadi produk akhir. Itu saja bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang bertanya kok sampai 31 jam. 31 jam itu berarti dalam hitungannya 31 JP ya, bukan jam. 31 JP itu terhitung sekitar 17 jam. Kemudian kita mendahului kegiatannya, aktivitasnya dengan cara memperkenalkan cara budidayanya. Keterkaitannya dengan kemarin ada kegiatan adiwiyata kebetulan. Jadi mulai awal September kemarin kalau tidak salah sekitar tanggal 6 itu sudah tebar benihnya. Itu pemeliharaan dan perawatannya yang membutuhkan waktu lama. Ini saja makanya sudah banyak yang mati. Gitu. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada yang mau komentari, namanya saja rencana, tidak mungkin sempurna seperti yang mungkin dibayangkan. Kalau ada yang mau komen, Es Pelindung Indonesia. Judulnya Es Pelindung Indonesia. Es goyang, es campur.
Ya Ibu, terima kasih. Insya Allah diusahakan dari satu bentuk modul dengan empat aktivitas di dalamnya, 4 proyek di dalamnya. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Mudah-mudahan nggak ada. Ayo. Iya, ayo dong. Ya, namanya kita berusaha untuk kebaikan ya, apa? Ya. Oh, Laura, silakan. Boleh nanya ya Pak ya? Boleh banget. Akan dijawab kalau bisa. Iya. Gini Pak, saya pengen tahu ya, karena kan kalau kelas 3 kan belum umur ya. Itu kira-kira nanti ketika kegiatan membuat pangan yang terbuat dari lele itu anak yang buat atau orang tua murid? Atau dua-duanya? Iya. Ada lagi satu deh. Baik, terima kasih Flora pertanyaannya. Di alur kegiatan tadi disampaikan ada satu bentuk praktik pengolahan lele menjadi abonnya. Jadi kebetulan di kelas 5 semua sama, dalam satu kelas itu dibaginya hanya menjadi 3 kelompok. Tujuannya apa? Yang pertama memperingan supaya tidak terlalu berat nanti, baik dari apa istilahnya keuangannya maupun dan sebagainya deh. Jadi tujuannya untuk mempermudah memperingan dulu. Itu kelompok. Dan kita sudah niatkan memang nanti pada saat praktiknya benar-benar anak praktik dengan catatan nanti mohon dibantu pengawasannya karena praktik pembuatannya ini ada kompor pasti kan, dan sepertinya sih seperti tahun lalu gitu, kompor yang dipakai bukan kompor yang gas yang tabung juga. Orang tua rata-rata punya kompor gas yang tabung seperti pilok kecil gitu, jadi tidak terlalu risiko besar banget risikonya. Itu praktiknya. Nah pada saat pembuatannya nanti harusnya tetap anak yang buat gitu. Tapi saya atau kami akan kondisikan tetap anak buat di sini gitu ya, kondisikan seperti itu. Tapi kalau memang tidak rasanya tidak memungkinkan ya perlu diskusi juga, izin juga dari ibu gitu. Atau kita juga mungkin paham, mungkin bisa kali ya bantu, bukan orang tuanya yang bikin. Saya sih berharap pada saat pembuatan untuk produk akhirnya tetap anak yang buat, tapi dipantau orang tuanya. Saya inginnya ada video pembuatan ketika mereka kerjakan itu di rumah. Sampaikan videonya ke kami, ke guru kelas 5, ke tim, siapa nih yang membuat gitu. Kalau hanya membantu untuk membuat takaran bubuknya misalnya, ya contohnya abon lele kan ada, atau yang lainnya ada bawangnya, ada saya nggak paham itu bumbu-bumbunya, mungkin dibantu oleh orang tuanya untuk segi takarannya. Itu kan mereka punya timbangan, jadi tetap mungkin di bawah pantauan orang tua. Makanya kami berniat tetap siswa yang membuat dengan bantuan orang tua, baik dari segi pantauan, pengawasannya itu kan tetap perlu bantuan. Tidak mungkin mereka kelompok bekerja mereka sendiri tanpa pengawasan orang tua. Saya berharap orang tua membuat video rekaman, ataukah mungkin nanti memang dari pagi sampai siang kita buat di sini di bawah panduan orang tua. Kalau memang waktunya mencukupi, mungkin bisa. Tapi kami hari Senin akan undang kembali komite kelas 5 untuk membicarakan itu semua mengenai perubahan, bahwa kita tidak hanya buat abon, akan buat nugget, akan buat bakso, akan kita bicarakan dengan komite orang tuanya. Nanti juga kita sampaikan ke murid mulai Senin, karena minggu depan sudah masuk minggu terakhir.
mulai Senin kita akan sosialisasi kepada siswa. Semaksimal mungkin, Bu Lora, semaksimal mungkin kami akan upayakan tetap anak yang membuat di bawah pantauan guru, wali kelas, dan orang tua monitor. Seperti itu Bu Lora, mungkin saya bisa kasih gambaran. Ya. Ada lagi? Baik Bro, kayaknya mau ngomong nih ya, Baik Bro. Oh belum. Baik kan? Ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya hanya berpendapat aja atau apa ya, mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya aja. Nah, tadi menyimak dari paparan yang disampaikan Pak Asep, sudah begitu ini ya, begitu menarik lah ya, menarik dalam arti kata secara gamblang tadi dijelaskan langkahnya gitu. Jadi kita sudah lebih membuat saya masuk dalam gambaran nanti yang akan dikerjakan. Nah, namun di sini saya kepengen juga nih Pak, mungkin nanti buat apa namanya, buat kelengkapan dalam arti kata modul projectnya begitu. Karena saya juga kan terlibat di kelas 5 juga, karena saya kan kelas 4 dan kelas 5 untuk supaya apa bisa ikut di dalamnya itu. Saya kepingin nanti di apa namanya, mungkin kan kalau tadi kan belum dijelaskan terkait dengan asesmen formatifnya gitu dan asesmen sumatifnya begitu. Mudah-mudahan sih nanti mungkin ya di pertemuan berikutnya ya kita bisa menyajikan asesmen formatif dan sumatifnya, karena saya pribadi juga pengen tahu juga tuh kesinambungan antara asesmen formatif dan sumatifnya nanti seperti apa gitu, sehingga ketika kita sudah membaca dari awal begitu terkait dengan modul project ini, kita lebih komprehensif dalam memahami P5 ini, dalam arti kata nanti ketika kita sudah melaksanakan betul-betul nanti betul-betul nanti kita sudah ada gambaran tahapan-tahapan yang akan kita lakukan gitu. Nah ini ini untuk saya juga sih Pak Asep. Jadi dalam arti kata saya pengen mengikuti P5 ini benar-benar dengan seksama begitu, karena buat istilahnya pemahaman yang lebih konkret lah seperti itu. Jadi mungkin termasuk juga buat nanti kelas yang lain begitu, mudah-mudahan kita bisa menyusun asesmen formatif dan sumatifnya nanti kita jadi bisa istilahnya mengidentifikasi kesinambungannya begitu, seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak Asep yang ingin saya sampaikan terkait dengan asesmennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya sudah sampaikan juga ya untuk alat formatif dan sumatifnya memang belum saya susun. Pertemuan berikutnya insya Allah Pak, nanti juga kan Pak dan Pak Ustadz ikut berpartisipasi untuk menyusun formatif dan sumatifnya. Insya Allah pertemuan minggu depan kami siap untuk memberikan gambaran bentuk formatif dan sumatif. Terima kasih Pak. Diingatkan sekali lagi. Ini selamat dulu. Terima kasih. Tadi di bagian atas saya sampaikan ya berkaitan dengan isunya yang kalau bisa dipersingkat mungkin pertama adalah keberadaan sumber daya yang ada di sekolah. Salah satunya adalah adanya kolam ikan dan pemanfaatan air berkah di bawah tempat wudhu. Yang kedua, pemikiran
masyarakat mungkin masih banyak yang berpikiran bahwa namanya abon itu biasanya terbuat dari daging sapi, ayam gitu ya. Makanya kita akan mencoba mengadopsi sebuah produk, yaitu pembuatan abon, pembuatan nugget, pembuatan bakso, dan pembuatan dimsum dengan menggunakan bahan ikan olahan lele. Gitu. Jadi bersumber dari sumber daya yang ada saja dulu. Itu isu yang kita angkat. Dan tujuan kita yang pasti adalah menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan siswa. Itu kira-kira bukurin yang tadi dicantumkan pada bagian latar belakang dan tujuan bagian atas. Iya. Berarti kalau di sini maksudnya masalahnya adalah tadi ya, masalahnya lebih pada karena Di, apa namanya, pemikiran orang, bahasa simpelnya ya, pemikiran orang bahwa selama ini kan orang abon itu dari itu yang diangkat isu sebagai isu. awalnya berarti mungkin nanti anak muda itu diberikan apa ya, Betul. Ya. Ya, kita siapkan artikel, bacaan, bahkan video. kemudian disambungkan dengan pemanfaatan yang ada di sekolah. Iya, betul. Akan menjadikan bahan Jadi diskusi kontekstual. apakah hanya buat abon, misalnya satu kelompok hanya abon. Kelompok dua dia akan bikin pastel isi abon. Iya. Nah, atau yang ketiga mungkin bersedia atau siap membuat rasanya kan kelemper. Lempel. Jadi lemper. Nah seperti itu kelolaannya Pak Thomas untuk guru kelas 6. Jadi nanti kita makanya mulai Senin kami akan coba meskipun belum dimulai, tapi karena kita ada punya waktu yang 31 jam itu, ya kita akan manfaatkan di situ untuk sosialisasi kepada murid terkait dengan proyek kami dan sosialisasi juga kepada orang tua. Begitu, atau Mas. Jadi ada bisa jadi satu kelompok abon murni, bisa jadi yang kelompok dua lemper, ketiga mungkin pastel gitu. Seperti itu rencananya. Nah, terima kasih Pak Thomas, biar diperjelas. Ada lagi Pak Hendra? Ayo Pak Ibrahim. Jadi yang utamanya bikin abon, kalau masukin lemper, bikin panada. Ya bisa dikemas. Kalau yang nugget, ya nugget yang seperti biasa kita Iya. gambarkan. Jadi olahannya dari abon bisa jadi dagingnya diolah menjadi nugget, jadi bakso. Ada lagi? Yuk, kalau tidak ada biar kelompok yang lain gitu. Sama-sama masih dalam bentuk rencana gitu kan. Jadi tidaklah kita berharap sempurna dulu gitu, namanya masih belajar kan. Kemarin juga menyusunnya mulai dari tahap tujuan, Iya. apalagi berapa sih? Sampai dimensi atau Sampai dimensi saja dulu gitu. Kalau ini udah keceplosan jadi sampai selesai. Tidak ada Oke. satu modul tapi 4 aktivitas di dalamnya sesuai dengan objek proyek dari kelas 5A, B, C, dan D. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sudah menjadi hal yang lumrah. Kekurangan itu ada pada diri kita. Mohon maaf sekali lagi, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
kasih kepada Ibu Titi dan Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan waktu untuk saya sebagai perwakilan dari kelas 2. Dari kelas 2 kami mengangkat tema kewirausahaan dengan judul proyek yaitu keseruan mengolah buah. Alokasi waktunya belum kita isi karena kita juga masih belum menghitung aktivitasnya, jadi barangkali salah. Jadi kita masih kosongkan untuk yang ini. Tujuan dari kita membuat modul ini adalah berawal dari pembiasaan yang kita lakukan setiap, kalau untuk kelas rendah itu setiap hari Rabu kita ada pembiasaan makan buah. Itu kita menemukan beberapa anak yang sama sekali nggak menyukai buah. Bahkan ada satu anak yang sekarang kelas 3, dia anaknya cerdas, dia benci dengan kakak buah. Jadi kalau bawa tuh bahkan sampai berbentuk puding pun nggak dimakan sama sekali. Namanya Marsha yang kemarin dia karate ya, kalau nggak salah dia dapat hadiah itu nggak sama sekali nggak suka buah. Terus untuk anak yang sekarang juga ada. Jadi dia bawa buah dari mamanya, dibawa pisang dari rumah, tapi sampai sekolah tuh pisang hanya dilihatin. Saya geli lihat pisang, buah yang lain tuh dia tidak dimakan, tidak mau. Iya, bahkan sampai dilihatin dimakan pun enggak. Saya bilang kenapa mamanya bawain gitu, dan ditawarin buah yang lain sama temannya pun sama, nggak mau gitu. Berawal dari kebiasaan ini, makan buah bersama ini, dalam kegiatannya ternyata kita menemukan anak-anak yang tidak menyukai buah. Pada temuan ini kita berusaha bersama murid nanti menjelaskan dan mengenalkan banyaknya manfaat mengkonsumsi buah. Salah satunya ialah menjadikan tubuh kita menjadi sehat ya. Beberapa cara mengenal makanan dan buah ini supaya anak menyukai buah, kita dengan cara yaitu mengkampanyekan manfaatnya, membuat makanan dan minuman berasal dari buah, mungkin bisa berupa jus nanti ataupun makanan bisa berupa salad buah ya. Terus nanti mengajak berjualan dengan bahan dasar buah, dan buah juga bisa menjadi berjualan. Lalu selanjutnya, maaf saya belum selengkap Pak Asep ya, kita kelas 2 baru sampai dimensi. Berjualan buah ini itu merupakan salah satu aktivitas kewirausahaan, di mana kita menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah untuk ekonomi ya. Kewirausahaan ini serapannya ada 2 perasa, yaitu wira artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai satu maksud. Tujuan dari proyek ini yaitu melalui tema kewirausahaan ini kita mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila dengan proyek keseruan mengolah buah, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam menemukan ide pengolahan buah menjadi salah satu produk makanan yang diminati khususnya oleh anak-anak. Karena kalau kita orang dewasa sudah bisa memilih ya makanan yang sehat dan tidak, anak-anak masih perlu diingatkan kembali. Kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan pemahaman dan minat siswa terhadap kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar, dan menumbuhkan minat untuk mengkonsumsi buah di kemudian hari. Selain ini juga kegiatan proyek ini dilakukan secara berkelompok. Kita mungkin antara 3 atau 4 kelompok dalam prosesnya, dengan harapan kelompok ini untuk menumbuhkan kebiasaan kerjasama dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kalau untuk berkelompok, mungkin karena anak kelas 2 ini udah pernah melakukan P5 di kelas 1, jadi enak gitu kalau disuruh berkelompok tuh mereka udah paham. Ke depan presentasi udah nggak malu lagi gitu. Dan sikap mandiri dan menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan, serta menumbuhkan sikap kreativitas pada diri sendiri. Selanjutnya, proyek profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama kita akan pengenalan dulu. Pertama kita akan mengajak anak untuk berkeliling di sekitar sekolah dan melihat ada tanaman buah apa saja sih yang bisa diolah. Ya, yang
ada di sekitar sekolah yang dimana mungkin nggak banyak ya, mungkin di sekitar sekolah hanya ada beberapa, tapi seenggaknya oh iya di sekitar kita juga ternyata ada buah, ada tanaman buah ya. Buah ini yang selanjutnya yang kedua adalah tahap kontekstual. Dalam tahap ini peserta didik akan mengidentifikasi beberapa tanaman buah yang tumbuh di lingkungan sekolah melalui kegiatan pengamatan. Kemudian ada tahap aksi, peserta didik akan melakukan diskusi dalam pemilihan ide mengolah buah, proses pembuatan, proses pengemasan, dan cara pemasaran olahan buah yang peserta didik buat. Mungkin dari beberapa kelompok itu dibagi-bagi, yang satu mungkin bikin jus, yang satu puding, atau yang satu berbentuk salad, atau mungkin es tukul. Jadi kita ada beberapa. Jadi satu kelompok diusahakan tidak sama, tergantung dari ide mereka. Bisa pun sama, mungkin jenis buahnya berbeda. Refleksi dan tindak lanjut. Yang terakhir adalah di tahap ini peserta didik akan melakukan refleksi, evaluasi, memberi umpan balik dan tindak lanjut dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Melalui pengalaman proyek keseruan mengolah buah ini diharapkan dapat mengadopsi dan mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya pemetaan dimensi, elemen, subelemen, dan target profil pelajar Pancasila. Ini kita mengambil dimensi gotong royong, kreatif, dan mandiri. Bergotong royong, elemennya berkolaborasi, subelemennya kerjasama. Targetnya siswa dapat menumbuhkan sikap kerjasama dan sikap menghargai antar teman. Untuk kreatif, elemennya menghasilkan gagasan yang original, subelemennya menghasilkan gagasan yang original juga. Targetnya memunculkan gagasan imajinatif baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran atau perasaannya. Jadi tergantung dari pikiran mereka. Mandiri yang terakhir yaitu pemahaman, elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Subelemennya menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Diharapkan targetnya yaitu peserta didik dapat menggali minat dan bakat peserta didik. Peserta didik dapat menggali minat dan bakat serta membimbing anak-anak untuk lebih percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Kita baru sampai yang ketiga ya, perkembangan subelemen profil pelajar Pancasila. Jadi bergotong royong kita mengambil penilaiannya, mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Apa perlu saya bacain? Selesai ya? Kita hanya sampai ini ya, belum dilanjutkan kembali. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon masukannya. Karena kita juga masih dalam tahap belajar. Mungkin kalau anaknya udah merasakan bagaimana, kita belum, baru tahap ini. Itu aja mungkin dari kelas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya. Ya. Berdasarkan ini kita tinggal adopsi dari berkembang sesuai harapan yang dibawa. Jadi, itu adopsinya di mana di pedoman kemarin kita udah kasih. Jadi setelah kita pilih dimensi, elemen, subelemen, dan kalau itu kan memang ada perkembangan subelemennya, ada kotak yang kita pernah
diajarin ketika kita kelas 4 yang ada potongan mulai berkembang, sedang berkembang secara apa. Nah, minimal sekali kita itu ada di maksimal. Kita ada di berkembang sesuai harapan. Targetnya sampai ke situ. Nah, jadi yang tadi tentang target mungkin justru iya betul, dari yang di bawah. Nah, iya betul. Tinggal di copy paste. Jadi targetnya itu berdasarkan dari dimensi atau elementa yang kita ada. Mungkin terima kasih masukan Ibu Oki. Barangkali ada yang lain lagi menambahkan, karena ini kita juga masih bertahap ya, belum selesai sampai aktivitas dan lain-lain. Ini ya Kak. Oh ya, yang terakhir ya. Bapak yang ini yang akhirnya mandiri di sini. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu. Lebih ke dalam membuat olahan. Jadi anak kan mungkin ada bagian yang mencuci buah, mengolah atau memotong. Tentunya kita akan diawasi benar-benar. Di situ juga butuh yang namanya gotong royong, ada mandiri, dia bisa memotong buah sendiri atau nanti dalam berwirausaha kita berusaha menjual juga. Dia juga butuh kemandirian selain kreativitas. Apa ya? Kalau salah. Mungkin itu sih Pak. Pemahaman situasi yang dihadapi, inisiatif bekerja secara mandiri. Mungkin yang maksud Bapak yang ini ya. Yang kemandirian. Oke, nanti masuk aja saya bisa lagi dengan Bu Dewi. Bu Suti, maaf mau nanya doang, tadi kan karena disinggung motong buah. Maksud saya apakah yakin, maksudnya kelas 2 loh untuk motong buah gitu. Jadi mungkin izin ke depannya barangkali kan kita juga ada, kalau potong itu kan kita mau pisau ya. Nanti ada beberapa orang tua juga yang ikut mengawasi. Jadi namanya anak kelas 2 kan kita masih riskan. Gunting pun kita kadang kalau bikin prakarya, saya khawatir sekali kita sama-sama, mungkin ada anak-anak yang sedikit lebih dewasa mengawasi anak yang lainnya yang memang kelihatan masih kayak Bima itu nggak bisa kita lepas begitu saja. Apalagi berbentuk potong buah itu sudah pasti, karena kita kan mengolah buah dan memotong. Kita mungkin minta bantuan orang tua untuk mengawasi itu, mungkin beberapa orang saja, karena saya yakin butuh keterlibatan juga dari mereka gitu. Walaupun dalam prosesnya tetap anak-anak yang melaksanakan, entah itu potongan buahnya seperti apa, tapi tetap mungkin juga membawa pisau juga beberapa saja, nggak banyak. Jadi kita meminimalisir ya itu tadi bahayanya itu, karena selain buah juga kan harus dikupas, harus dipotong, itu juga sudah kita pikirkan ya, mau nggak mau membutuhkan bantuan dari orang tua untuk ikut mengawasi kegiatan pada saat produk itu sedang dibuat
silakan untuk dijual nanti. Itu aja. Ada lagi barangkali masukannya? Maaf saya kasih masukan lagi mungkin. Boleh. Kalau menurut saya ya anak kelas 2 itu sangat sulit loh membuat karya kayak gini. Ini lebih tepatnya mungkin anak kelas 4 sampai ke atas. Mereka sudah bisa melakukan hal-hal semacam tadi, memotong buah, menggeser buah-buahan. Ini kayaknya cocoknya buat 4 ya, 4 sampai ke atas. Kalau kelas 2 sepertinya buat saya agak berat untuk melakukan hal ini. Enggak juga sih Pak, karena ada pilihan produk juga, kita bikin es kumpul. Itu sangat ringan. Nah, kecuali yang itu mungkin. Mungkin. Kalau harinya bro, tadi kan punya dulu segala macam itu kan. Puding ya. Ya, itu tadi kan kita ide anak-anak. Kita hanya sih masukkan ide yang paling ringan lah istilahnya, yang bisa kita ambil dari idenya anak-anak seperti apa. Kita rencananya akan membuat es kumpul, salad buah kan hanya memotong saja ya, mencampur dengan mayo itu kan mereka sangat gampang Pak, tidak butuh proses memasak. Berbeda dengan puding, kalaupun puding dimasak itu juga kan gampang ya sebetulnya. Jadi berbenturan dengan apa sih alat-alat benda-benda tajam juga nggak lama gitu. Setelahnya kan kita akan langsung simpan gitu, jangan sampai dimainkan oleh anak pada saat proses berjalannya. Mungkin kalau ada alat yang bisa Meminimalisir. dari pembuat di antaranya adalah ada alat yang sengaja memang dibuat dan dirancang supaya jauh dari tekanan. Oh iya. Ada itu untuk membuat buah juga ada. Ada. Motor juga ada. Jadi ya saya pikir untuk menimbulkan kecelakaan sedikit sekali lah ya risikonya. Iya. Ada buat potong buah juga ya yang berbentuk material itu. Iya. Terima kasih masukannya Pak. Nah, silakan Bu. Nambahin dikit sih. Boleh. Mungkin gini kali ya, potong buah ya mungkin kan tetap diawasin sama orang tua. Tapi coba mungkin balik lagi kepada temanya. Ketika kita mau fokus menilai anak motong buah dan yang lain, itu kan mungkin lebih kepada apa ya namanya, gaya hidup anak, untuk mungkin jatuhnya apakah kebersihan dan lain-lain. Tapi mungkin karena kewirausahaan, saya rasa mungkin yang nggak apa-apa kalau buahnya mereka mungkin sudah bawa dari rumah sudah dipotong. Tapi yang benar-benar ngolah tuh mereka di sekolah gitu. Jadi kalau saya rasa untuk pisau, karena mohon maaf hari ini anak-anak saya praktek bikin gado-gado itu saya udah wanti banget, walaupun ada yang bawa pisau itu tetap saya yang potong, walaupun mereka ada yang memotong, karena jujur kita ngeri namanya anak gimana ya, karena itu bahaya banget. Mungkin walaupun sekalipun ada orang tua gitu, aku sih membayangkannya karena kelas 2 sih gitu. Kayak agak ngeri gitu. Jadi mungkin nanti bisa didiskusikan lagi, karena kan mungkin biar lebih difokusnya kan kewirausahaannya gitu. Jadi saya rasa sebenarnya mungkin nggak apa-apa mereka udah bawa dari rumah, tapi tinggal anak-anaknya nih yang dikreatifkan. Buahnya ini kita apain ya, dicampur buah ini jadi salad. Kan mereka lebih kreatifnya lebih ke ini, bagaimana packaging mereka, terus packaging sih kalau kita jualan kan ininya ya apa sih namanya, kemasannya gitu sih kalau aku sarankan. Iya, baik, terima kasih Goci, inisiatifnya Bu Dewi. Iya, kita juga agak kepikiran ke situ, cuma kan nggak semua olahan dibuat dengan pisau. Ya mungkin itu tadi kita akan minta bantuan orang tua khusus untuk, mungkin kalau dengan begini kita minta bantuan mereka untuk memotong, atau dengan kita gurunya sendiri gitu. Jadi untuk anak, beberapa anak saja yang memang benar-benar bisa kita percaya ya, karena kita juga agak ngeri juga apalagi anak-anak kelas 2 masih uyu-uyu gitu. Kalau di kelas 2A, aduh ya Allah. Ya, ada lagi barangkali? Ya Ibu silakan.
mungkin juga memotong mungkin juga ya ada mau membuat suatu beda walaupun sudah ada pas gitu ya pas tapi tetap ada kalau dia ini juga SMP mobilnya ada teman-teman masukannya, terima kasih Ibu. Misalnya nanti saya bicarakan dengan Bu Dewi karena kalau produk seperti ini ada olahan yang harus dibuat, mau nggak mau kita membutuhkan peralatan yang memang sedikit membahayakan ya. Seperti itu nanti kita bicarakan lagi dengan Bu Dewi. Kalau memang harus dipotong dari rumah, nanti kita juga ada pertemuan dengan orang tua baiknya seperti apa. Oh iya. Bisa jadi secara lebih lanjut caranya pas seperti ini Iya baik. Boleh kan ada tekanan juga dari pihak orang tua memanfaatkan sumber daya manusianya yang masih dari orang tua kan boleh. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang memberi masukan? Atau sudah cukup? Sudah dipegang. Tapi masih saya tambah. Bro. Saya senang sampai dapat promosi benar. Saya membuat tuh. Iya. Kenapa Pak? Karena kami dapat promosi benar. Jadi satu pilihan yang teknisnya saja, tapi itu mungkin materi saya itu ya kan. Iya. Atau dicampur. Pada saat packagingnya ya. Pada saat itu jadi nggak perlu yang memiliki resiko yang berat lah. Baik. Ya. Karena beresiko fatal gitu. Iya. Terima kasih masukannya. Ya. Sudah ya. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu masukannya. Mohon maaf kita sama-sama kami baru belajar. Itu aja, mungkin ke depannya kami bicarakan lagi dengan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat Tuti, luar biasa sendiri tapi tetap keren. Keren, perdana nih kurikulum pendidikan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kelas 3. Terima kasih Ibu Ite dan teman-teman atas kesempatan kami dari guru kelas 3. Kami dari guru kelas 3 kan memang belum kurikulum merdeka, jadi kami hanya pembina. Tapi kami akan berusaha belajar. Mulai dari sekarang kami juga sudah mulai belajar dari kelas-kelas yang lain. Apa itu pembuatan
Kami mengambil tema yaitu kearifan lokal dengan judul proyek yaitu Kebun Sayurku fase B kelas 3. Kebetulan untuk di kurikulum 13 itu di tema 2 kita memang ada membuat pot tanaman ya, membuat pot gantung. Jadi ini masih tetap berkaitan juga tentang menyayangi hewan dan tumbuhan yang masih berkaitan. Lalu tujuannya yaitu tujuan yaitu pendahuluan dan tujuan proyek sekolah yang berpredikat adiwiyata menjadikan dan memanfaatkan lahan atau ruang yang kosong untuk tanaman seperti tanaman hias, obat-obatan dan sayur-sayuran. Hal ini merupakan suatu proyek pelestarian lingkungan hidup, khususnya lingkungan sekolah. Sebagaimana kita ketahui di sekolah kita digunakan untuk ditanami sebagai macam tanaman, akan tetapi lahannya terbatas. Oleh sebab itu digunakan dengan media bahan bekas seperti botol aqua, dan botol aqua ini dijadikan pot untuk menanami berupa seperti pot gantung. Jadi tujuan proyek ini untuk mengembangkan kompetensi dan karakter belajar Pancasila melalui kegiatan sebagai sarana mengajak siswa mengenali potensi lokal dan melestarikan sekolah. Pemetaan dimensi, elemen, subelemen, dan target profil belajar Pancasila. Dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak terhadap alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Targetnya terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Lalu subelemennya bergotong royong, kolaborasi, kerjasama, lalu menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kreativitas, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya, menghasilkan gagasan dan ide menjadi suatu karya yang nyata. Kita baru sampai dimensi saja, tapi untuk realisasinya kami bertiga sudah merencanakan untuk membuat pot, tapi bukan pot gantung, tapi kami akan membuat pot dari galon aqua atau galon yang lebih bagus sih galon le mineral ya, karena galon le mineral itu kan bentuknya lebih artistik ya dibandingkan galon aqua biasa. Nah tadi kami sudah merancang ya, baru coret-coretan saja. Jadi nanti galon le mineral itu akan dibikin tidur begitu, tapi nanti akan dibentuk seartistik mungkin, bisa berupa seperti mobil-mobilan. Nanti tengahnya itu agak dipotong, yang itu akan diberi tanah dalamnya. Nah itu akan kami beri tanam-tanaman, karena ininya ke kebun sayur ya, kebun sayurku, maka akan ditanam oleh tanaman yang gampang tumbuh, yang berupa sayur-sayuran, bisa bawang ya, misalnya bawang pre ya, daun bawang, atau misalnya tanaman-tanaman bumbu, atau bisa juga mungkin bayam atau apa yang mudah ditanam dan mudah tumbuh, yang artinya anak-anak itu bisa memeliharanya. Jadi kami sudah membuat idenya seperti itu, tapi karena ini belum realisasi, ini baru rencana. Nanti kita juga akan minta bantuan orang tua agar bisa juga nanti menghiasnya. Mungkin orang tua bisa bisa lebih kreatif lagi. Mungkin orang tua timbul ide-ide yang lebih kreatif lagi. Jadi selain mungkin dibentuk seperti mobil-mobilan atau mungkin seperti rumah atau seperti apa. Nah kebetulan kelas 3A, B, C itu kita masing-masing kelas itu berjumlah 25 siswa. Oleh karena itu nanti kita akan tiap kelas akan
kita bagi menjadi 5 kelompok, sehingga ABC itu jadi nanti terdiri dari 15 ya, 5 kali 3 15 kelompok. Jadi nanti diharapkan minimal nanti ada 15 pot yang akan bisa nanti kalau sudah jadi bisa kita pamerkan ketika berbiar ini kayak gitu. Itu saja. Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau nanya. Mohon maaf kalau masih banyak yang sama. Ya Pak Ibrahim. Tujuan pendahuluan, pendahuluan dan tujuan proyek. Jadi kan dia kalau nggak salah siswa itu tujuannya supaya anak-anak itu dengan tujuan tuh memiliki rasa bagaimana gitu kan. Melaksanakan sekolah. Kalau memang tidak semua ini masuk produk gitu. Saya sangat senang sekali karena ini berhubungan dengan kegiatan saya sama guru. Gitu kan. Saya dulu ingin sekali kalau sampai tidak ada bentuk produk saja, karena kan kelompok banyak 15 tuh. Sampai itu tidak semua anak mengajar produk, harus diarahkan ke anak sendirinya gitu, makanya cara buku, pemikiran dan sebagainya gitu. Ya, Nanti kita nggak perlu produknya gitu, tapi justru pembiasaan anak sayang terhadap tujuan, bagaimana caranya? Oh, diajari cara menyiram, diajari cara menumbuh dan sebagainya gitu. ya. Sepertinya kalau menyiram tanaman anak sudah bisa ya maksudnya. Maaf, enggak. Saya sekali. Kelas 5, 6 aja jalan-jalan nggak bisa. Kalau kita aja cara menyiram cuma asal-asal aja gitu kan. Nah, cara menyiram itu begini loh. Maksudnya harus dijabarkan di sini ya Pak. Bukan, maksudnya ibu mungkin pilih dari sekedar produk saja, tapi cara pemeliharaan menurut saya bagaimana? Bisa kan? Dari 5 kelompok itu satu kelompok diarahkan ke sana, tidak harus dibagi-bagi menjadi produk gitu. Bisa ini masukkan saja kalau bisa gitu ya. Iya. 3 produk, 2 yang masukkan gagasan gitu. Dan tidak hanya produk, gagasan juga boleh. Ya, baik Pak Ibrahim, kalau gitu nanti kita revisi kembali. Biar aman. Iya Bu. Bumur. Nah ini kebetulan tema ini saya ambil dari tema 3 subtema 2. Di situ ada judul tentang pemeliharaan tanaman dan tumbuhan. Nah kita kan masih belum paham gitu ya tentang P5. Jadi ini sebagai pengembira ya. Kalau pengembira sebagai pengembira. Jadi kalau pengembira itu, jadi kita juga ada bertanya ke Bu Rosi sampai di mana nih kita buat? Nah, sampai di mana nih kita buat ininya programnya? Katanya Bu Rosi hanya sampai dimensi. Jadi aktivitasnya nggak usah dibuat, nggak bisa Bu Rosi ya? Jadi kalau untuk jelasnya nanti ini udah ada programnya Pak. Jadi kita udah buat aktivitas satu mulai dari program perencanaan. Nah, jadi program perencanaan itu kita sudah planning bahwa nanti akan kita pertemuannya sampai 5 ya Bu Rosi. 5 ya, Sampai 5 kali pertemuan. Nah ini ada tahap-tahap tertentu. Jadi kalau untuk sementara bayangan sudah ada, tapi kalau untuk realisasinya juga sudah ada. Tapi kalau untuk pembagian di kelompok ini untuk sementara kita tertuju kepada produk dulu.
produk dulu. Oh ini loh, IP kita tadi dirancang seperti mobil gitu loh. Jadi artistiknya hiasan gitu. Jadi taman berupa kebun sayur tapi berupa hiasan. Nah jadi nanti akan kami lengkapin aktivitas supaya kita juga bisa membuat seperti model yang kelas 1, kelas 5, kelas 4 ya, orang biasa ya. Jadi inilah keterbatasan kita. Jadi belum bisa merealisasikan lebih lanjutnya. Jadi nanti kita usahakan baik-baik menuju ke modul yang sebenarnya. Jadi ini kalau kita bilang modul asal-asalan atau modul hayalan gitu ya. Enggak dong. Ini masih menghayal kita gitu. Ya. Maaf. Ya, makasih. Ya, mohon maaf karena waktu Enggak dong. kemarin saya nggak masuk, jadi saya juga langsung dadakan suruh juru bicara, mungkin saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas sebenarnya mengacu seperti tahun lalu, kita juga kelas 3 masih penggembira, kita juga udah langsung siap kita buka stand kan, 2 stand gitu. Nah, gitu aja. Jadi pikiran saya sih seperti kemarin, tapi ternyata kita harus bikin modul juga, paling tidak belajar dari teman-teman yang lain. Ya terima kasih Pak Ibrahim atas masukannya berguna. Iya, iya Pak Ansar ya. Nah baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebun sayur tuh, jadi sebenarnya benar namanya Pak Ibrahim itu kan prosesnya kan produk, tapi bisa juga diarahkan ke proses nanti produk sebagai apa ya, hasil atau anak-anak melakukan kerjaan di sekolah atau mungkin ada yang bisa ruang bentar diwarnai atau dicat produknya bedanya dibawa ke sekolah, tapi jangan ke arah situnya. Jadi anaknya itu kalau bisa merasakan bagaimana sih cara ya mulanya bisa, kalau larinya ke sayur, jadi nanti anak ajari bagaimana sih Pasti ya. cara kita nanam sayur yang benar dari bibit, nanti merawatnya bagaimana, terus sampai tumbuh bisa konsumsi berapa lama, itu belum tahu. Saya yakin anak belum tahu, kalau diajari seperti itu anak senang. Iya Pak, memang iya pasti kita akan mengajarkan ilmu gitu. Tapi tadi saya ngomong cepat, maksudnya singkat, maksudnya biar jelas produk yang kita hasilkan itu apa. Tapi memang kita cuma untuk pembuatan potnya itu kita minta bantuan orang tua untuk seperti itu. Tapi nanti untuk pengolahannya, untuk dari awal kita penanamannya, kita yang akan membimbing anak-anak. Pasti ada step by stepnya, kita akan melalui tahap-tahapnya. Iya. Iya. Jadi kan ada tempat sayur ya. Iya. Kita nanti anak kalau dibuat kelompok, kita berkasih inilah ini apa kelompok ini nanti mungkin kangkung ya, tapi Iya. sambil anak mati supaya dia benar praktek. Iya. Nyataannya bukan silakan aja ya. Iya, maksud saya dijelaskan cara sekalian praktek tuh. Iya. 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 Ya terima kasih banyak yang membantu. Iya. Iya baik. Lagi Bu. Saya senang dengan ada masukan baru. Iya. Kalau bisa kolaborasi antara cara penanaman dengan ilmu adanya, dengan tempat yang lingkungan itu. Jadi sekalian tuh cara pemeliharannya dapat, juga cara pembuatan dari contohnya itu outnya juga dapat. Nah, kalau begitu saya sebenarnya saya melihat anak-anak kita di sini, saya juga ada di sebenarnya saya pengen mindset mereka itu berubah gitu. Selama ini kan kelihatan anak-anak itu kurang peduli lah ya, kurang peduli sama mereka yang kurang senang, bahkan cenderung merusak lebih banyak
mereka menyadari tumbuhan sekitarnya gitu. Terlihat ketika mereka cuma bubar dari lapangan saya kadang-kadang loncat di antara taman kita. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya kurang senang dengan adanya tumbuhan. Kalau mereka senang, mereka berpikir loh kalau saya jalan sini dapat merusak nih ya. Sebaiknya jalan sebelah mana yang tepat. Nah ini saya sebenarnya pengen anak-anak itu mindsetnya berubah sudah tidak senang menjadi senang itu salah satu diantaranya dengan cara mereka mengajar menanam dan lama-lama mereka cinta dengan berubah dengan kita. Mereka berpikir loh kalau saya merusak ini kan kasihan gitu kan. Itulah mungkin langkah-langkah kecil sehingga mereka senang dengan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Bos. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya. Waduh. Baik, terima kasih. Ini akhirnya Aduh. Besok saya nggak masuk. Oke ya, sedikit pulau buat Iya, Bu Novel iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Karena sekolah kita sekolah Dwiata dan kemarin ada penilaian juga. Mohon untuk Bu Lau dan Bu Novel dan Bu Mulyana bahwa kemarin itu mungkin kalau di Zoom ya, saya ada endorsi penggunaan sampah plastik itu bisa dikurangin Bu. Jadi untuk penggunaan potnya kalau bisa jangan pakai kayak mineral, karena dia plastik kan. Itu kita harus berpikir lagi diganti dengan apa. Yang ini kan Jadi Bu, yang kemarin dimaksud sama Bu Walia dan Fani ini bukan baju-baju yang dari itu karena kan namanya juga kan jadi sampah bebas. betul. Jadi yang dikurangi. Jadi kalau kemarin saya sebenarnya menamakan dalam waktu itu mereka kasih sama aku. Jadi sebenarnya yang digunakan adalah dari pemanfaatannya. Kalau toh mungkin masih bermanfaat, tapi ya
izinkan. Iya. Lanjut. Nanti WA saja ya Pak. Iya, WA saja ya Bu. Oke. Oh iya iya. Oh iya. Kita. Terus sampai jam 3 ya sekarang. Ya. Ini menanggapi ini. Sampai jam 3. Tema yang diangkat sama kelompok kelas 3 karena kelas 3 itu menurut saya bagus dan menarik. Betul. Ini ruang saya gitu. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah ini kan yang pelaksanaan kan di 2013. Iya. Kami coba mengadopsi dari dimensinya Kurikulum Merdeka. Nah, kalau di Kurikulum Merdeka itu terkait dengan apa yang diukur itu hanya dimensi saja. Ya kan? Dimensi itu kan berkaitan dengan K3. Termasuk pelajaran Pancasila kan, Koyo, ini kan. Kalau di Kurikulum 2013 itu adanya di karakter. Sama kan? Di karakter. Dan pada penilaian di Kurikulum 2013 itu juga ada namanya penilaian sikap. Itu bisa masuk penilaian itu nanti gitu. Jadi nanti pada pelaksanaan terkait penilaian sikapnya bisa dilihat dari dimensinya. Nanti itu bisa masukkan nilai anak-anak itu. Lalu yang kedua, karena itu di tahun 2013, tentunya ada penilaian kognitif dan keterampilan. Ketika proyek ini ada penilaian kognitif dan keterampilan, maka nanti itu bisa dimasukkan ke dalam penilaian kognitif dan keterampilan dengan melihat KD-nya. Oke, KD-nya itu nanti bisa dilihat dari contoh pelajaran ini menjelaskan beberapa mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam proyek itu. Nah, ini misal contohnya matematik. Kan di sini tadi disampaikan akan merawat tumbuhan ya, mulai dari kecil sampai jadi, mungkin dari bibit sampai tumbuh. Nah, itu bisa masuk ke KD pengukuran, ada di kelas 3. Nah, anak nanti pada saat dia merawat, dia juga mengukur udah tumbuhnya sejauh mana sih dari kecil sampai itu. Nah, itu jadi data tuh mereka. Nah, itu jadi penilaiannya mereka masuk ke matematika. Pengukuran mereka tahu pertumbuhan perkembangan dari si tanaman tersebut. Itu menarik tuh, gitu kan. Terus kemudian bahasanya nanti bisa dilihat tuh dari KD-nya lagi yang terkait dengan proyek ini, misalkan laporan atau perencanaan, bagaimana anak menyusun laporan, menyusun perencanaan, itu bisa dilihat KD-nya. Begitu pun dengan IPA ya, pasti udah ada IPA belum? Kalau dari terkait dengan bahasa ya, sama SPDP mungkin kreativitasnya, gitu. Nanti bisa dimasukkan. Itu jadikan poin penilaian dan kognitifnya dan keterampilannya bisa masuk tuh. Artinya modul nanti yang dibuat oleh kelas 3 ini, gitu kan, itu dalam satu jadi bagus. Karakternya, penilaian sikapnya dinilai dari dimensinya berdasarkan P3, kemudian kognitif dan keterampilannya dinilai berdasarkan tadi KD-KD yang terintegrasi dalam proyek tersebut, gitu. Kemudian saya ingin sedikit bertanya ya terkait dengan tema. Kalau memang topiknya yang dijalankan adalah ini, itu temanya kan tadi bilangnya apa ya? Kearifan lokal ya. Nah, padahal sedangkan apa ya? Target tujuan atau sasaran aktivitasnya itu adalah tadi merawat, menumbuhkan tanaman, kan supaya isunya tadi bagus juga. Isunya supaya anak-anak lebih mencintai terhadap tanaman, dimana tadi seperti Ibu sampaikan masih banyak yang belum peduli gitu ya dan peka terhadap tanaman. Itu isunya tuh dari proyek itu bisa dimasukkan ke latar belakang. Kemudian tadi terkait dengan temanya, kalau kearifan lokal menurut saya kurang tepat, karena kearifan lokal itu kalau kita baca panduannya lagi itu terkait dengan membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry terkait dengan budaya. Nah, kalau menurut saya lebih tepatnya lagi setelah kita baca pedoman itu masuk ke gaya hidup berkelanjutan, dimana di sini kita peduli terhadap lingkungan khususnya tanaman gitu. Betul. Jadi dari yang utamakan yang supaya modul kelas ini menurut saya bisa lebih oke lagi, itu juga bisa bagian dari modul ya. Terus sampai jam 3. Iya, baik. Ya, udah lama ini. Masih ada. Bu Moy. Secara berkelompok, menghasilkan gagasan yang orisinil melalui pembuatan inovasi resep,
minuman khas Indonesia dan mengelola informasi melalui pencarian dan pengembangan data. Proyek ini dilaksanakan 4 tahap: pengenalan, kontekstual, refleksi, sampai tindak lanjut. Nah, jadi memang kemarin kami telah berdiskusi mengenai minuman. Kalau tahun lalu itu mungkin fokusnya kepada es ya, kalibro, es krim gitu. Kita mau ke minuman. Memang awalnya kami melihat isunya ada itu. Jadi anak-anak lebih tertarik membuang anak-anak itu pernah berapa kali saya lihat sendiri bahwa mereka membuang air minum, air putih yang dibawa masih pagi mau jam istirahat dibuang untuk membeli teh manis seperti itu. Tapi mungkin di sini kami mencoba dulu untuk mereka mengenalkan dulu kepada minuman khas Indonesia. Memang kemarin sempat disinggung terkait gula, tapi mungkin kita akan next project kita ya Pak Ibro. Nah, di sini dimensi yang diambil adalah bergotong royong, beralat kritis, dan juga kreatif. Untuk bergotong royong elemennya adalah berkolaborasi supaya bekerja sama. Targetnya itu diharapkan mereka bisa menampilkan tindakan dan tujuan kelompok. Lalu bernalar kritis, di sini memperoleh dan memproses informasi atau gagasan, elemennya mengidentifikasi dan mengelola informasi serta gagasan. Dan juga dimensinya kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan gagasan yang orisinil. Nah, ini tadi yang mungkin sempat saya beri masukan. Jadi di sini adalah harapan kami, yaitu dalam kerjasama menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Lalu supaya mengidentifikasi dan mengklarifikasi itu anak-anak kami harapkan mengumpulkan targetnya sampai bisa mengumpulkan, mengklarifikasi, membandingkan dan memilih informasi serta gagasan dari berbagai sumber dan menghasilkan gagasan yang orisinil. Jadi mereka akan menunjukkan gagasan baru, gagasan yang bermakna sebagai ekspresi pikiran ataupun perasaannya. Kami mencoba untuk melanjutkan sampai aktivitas. Nanti mungkin bisa masukan atau saran dari Bapak Ibu semua. Untuk alur aktivitas proyek, yang pertama kami ada survei lingkungan, pencarian data di bagian tahap pengenalan, eksplorasi isu, refleksi tahap pengenalan. Nah, untuk tahap kontekstual kami ada 4 tahap. Perencanaan proyek, kami akan melakukan perencanaan wawancara. Di sini ada pengelolaan dan presentasi data yang kami maksudkan sebagai asesmen formatif 1. Jadi mungkin tadi seperti situ mengenai asesmen formatif dan sumatif pada kurikulum merdeka. Kalau kita sama-sama melihat bahwa asesmen formatif itu kita memonitor sejauh mana perkembangan anak-anak. Nanti mungkin kalau kurang tolong ditambahin ya Bu atau bagaimana. Jadi kalau asesmen formatif itu kita Bapak Ibu guru itu mau memonitor sejauh mana proses mereka. Misalnya di sini kami akan meminta anak-anak untuk presentasi data melalui mind mapping, peta konsep. Nah, jadi di sini nanti akan terlihat bahwa anak-anak yang tadinya mungkin ini kan karena peserta didiknya baru ya, mereka buru-buru bisa presentasi, mungkin di depan aja angok gitu. Nah, jadi disinilah kita mau lihat keterampilan mereka yang tadinya mungkin mereka tunjuk-tunjukkan. Jadi dengan adanya kegiatan presentasi kami harapkan mereka menunjukkan proses perubahan yang ada. Lanjut, mereka kan mencoba membuat minuman tradisional. Setelah mereka mencoba yang pertama, mereka akan berdiskusi kembali membuat inovasi. Jadi seperti kemarin kita memang sudah ini ya Pak Ibro, salah satunya kalau dari kami anak-anak akan survei lingkungan, survei kesukaan minuman mereka itu apa sih,
karena kurang lebihnya mereka suka banget setelah pulang sekolah tuh akan jajan di depan gitu kan, minum-minuman yang berwarna. Kita akan ajak mereka keliling, di belakang ada bling-bling, apa namanya, bling-bling bulu ya, bulu. Nah itu mereka akan coba bisa nggak sih dibuat minuman itu kan salah satu tradisional seperti mentimun yang bisa dijadikan minuman tradisional Aceh. Namanya apa tuh? Saya juga lupa. Nah itu mungkin kita juga, oh ternyata itu tradisional Aceh setelah kita baca-baca gitu kan ya. Nah setelah itu mereka buat, jadi nanti anak-anak ini akan timbul inovasi sendiri. Kita sebagai guru mungkin hanya apa ya, menggiring aja gitu loh dari video, dari diskusi. Jadi nanti mereka akan inovasi, apakah dari buah, apakah mereka ada terinspirasi, oh mau coba bikin bir peletok tapi saya tambahin ini, coba beda minuman jahe, mungkin mereka akan inovasikan yang lain, apa ditambah serasi kan kita nggak tahu. Jadi memunculkan gagasan-gagasan atau ide dari anak-anak. Setelah inovasi resep, nah disinilah inovasi resep mereka kami masukkan sebagai asesmen normatif 2, di mana proses mereka kita mau tahu nih, oh mereka diskusi itu kan ya, mereka memunculkan ide atau gagasan baru. Lanjut mereka akan coba percobaan membuat minuman tradisional yang kedua. Nah inilah hasil dari gagasan-gagasan atau ide-ide yang timbul dari anak-anak. Setelah itu mereka akan coba untuk apa ya, mempromosikan, mengenalkan dengan apa, dengan mereka setelah mereka buat, mereka bisa membagikan kepada teman sesama yang lain. Kan mungkin ada inovasi beda-beda gitu ya. Nah, mereka akan lanjut membuat poster iklan. Lanjut setelah itu mereka akan membuat dekorasi booth, rencana dekorasi booth hingga ke festival karya. Untuk tahapan refleksinya dan tindak lanjut ini seluruh rangkaian proses setelah proyek berdasarkan baik proyek terbimbing. Nah ini kami masukkan ke dalam asesmen formatif. Asesmen formatifnya seperti apa? Salah satu asesmen formatif tadi yang inovasi resep. Jadi di sini kita mau mengetahui, mengukur tercapaian tujuan dari dimensi-dimensi kita. Jadi nama minumannya, inovasi yang mereka lakukan, mereka tuangkan, alat-alat bahan, alat-alat pembuatan. Jadi sampai mereka menulis laporannya itu kami masukkan ke dalam asesmen summary. Jadi kita mau tahu sejauh mana sih mereka tuh benar-benar terukur gitu, apa tercapai nggak tujuan dari dimensi-dimensi tersebut. Itu lanjut. Nah, kurang lebihnya gambaran singkat seperti itu. Mungkin Pak Ibu mau ditambahin? Ya, terima kasih sama kita yang banyak-banyak sebenarnya pulang. Ya, jadi kalaupun kita membuat sebuah produk, kan yang dinilai bukan enak enggaknya. Masalah enak enggaknya itu memang kesekian. Ya untuk kalau mereka buat itu memang benar-benar top tier enak gitu. Itu diharapkan, berarti sempurna nilainya. Tapi saya pikir kayak tadi kelas 4 yang sudah dimulai berproses cara membuat gado-gado itu ada yang rasanya macam-macam ya. Karena satu piring itu ada yang asin, ada yang enak, ada yang enggak ada rasanya. Satu piring itu pada luar gitu, nggak tahu yang es lilin nggak tahu, es goyang nggak tahu. Mungkin kalau dokter masih banyak kali ya, masih banyak. Jadi kita stimulus mereka dulu Bu dari kegiatan itu, berikan jadi kita kenalkan dulu. Setelah kita tanya jawab, kita kenalkan, kalian tahu nggak es ini? Enggak Bu. Kalian tahu nggak es ini? Enggak Bu, gitu kan. Kita adakan game, kegiatan dan lain-lain. Setelah mereka tidak tahu, kita coba kenalkan dari tayangan video gitu kan. Nah jadi beberapa referensi video kita ajak anak untuk berdiskusi gitu loh. Jadi mereka bernalar kritis juga. Kira-kira apa perbedaan? Waktu itu pedagangnya ada 2 ya Pak, seingat saya video cowok tuh ya. Jadi ada satu yang viral banget. Kadang-kadang kan kayak kue cubit ya. Kue cubit kan yang zaman dulu cuma itu terus tiba-tiba viral lagi karena ditambahin mozzarella.
ditambahin keju. Nah jadi kita bisa rangsang anak dengan itu. Nah anak-anak bandingin deh dua-duanya, kira-kira apa yang bikin menarik gitu kan. Oh Bu, ini menarik ini nih. Nah kalau menurut kalian minuman ini kamu sendiri tertarik kalau ditambahkan apa? Ditambahin ini Bu, itu dan yang lainnya. Jadilah kayak kemarin itu yang es krim doger kelas saya itu es dogernya ada yang diganti nanas gitu kan. Kita juga nggak bisa nyalain, jadi mereka sendiri yang inovasi. Nanas ditambahin astor, ditambahin lagi apa ya kemarin ya, Oreo ditambahin lagi, inovasi dari mereka gitu. Jadi iya durian nggak ada sih kalau nggak saya pingsan. Terus Bapak ada durian ya? Bapak S1, S3. Oh sorry, Pak Ibro S doger, saya S doger belum. Iya, S gitu. Jadi Bu, kita memang mainkan nanti pada saat di aktivitasnya. Jadi jangan kita yang kadang-kadang kan, saya juga kadang siang, kita kadang-kadang guru-guru maunya nih gitu kan, kita yang kasih tahu. Jadi sebisa mungkin kita kasih stimulus dulu, jangan kita yang langsung kalau es krim ini enak loh gini-gini, pokoknya kamu harus kayak gini enggak. Tapi kita kasih ke anak-anak. Jadi waktu di kelas saya, mereka ekspodennya semua toppingnya beda-beda. Ada yang udah coklat campur, coklat lagi, ada yang ditambahin mutiara gitu kan. Menurut kamu enak nggak itu? Kayaknya aneh deh Bu. Coba kedua, dia coba ganti, terlalu manis Bu, aku ganti gitu. Kurang lebihnya gitu. Ibro tambahkan. Kalau ngomong nanti lama. Baik. Dia mau bertanya atau kasih masukan. Ada, terima kasih. Karin mau tanya. Jadi kalau kemarin akhirnya kita breakdown sampai kenapa ke arifan lokalnya, gini, minuman itu kan anak-anak permasalahannya lebih karena ini minuman gak ada rasa gitu kan, kayak air putih aja yang tidak menarik, mereka maunya mungkin ada rasa. Jadi kita mau ambilnya gini, dari survei lingkungan, oh bisa nih kayak berminulu, timun gitu kan, atau dari beberapa contoh minuman-minuman lokal yang bisa sebagai kita katakan pengganti pemanisnya ya Pak. Bisa dari ya bisa dari buah-buahannya juga gitu. Tapi kita lebih fokusnya singgung kepada memang kearifan lokalnya gitu. Tadi mungkin yang seperti kita sampaikan setelah kita diskusi, mungkin di awal kita pemanasannya lebih angkat kepada minuman tradisional. Memang di awal tadi memang kita sudah sampaikan di awal itu kan anak-anak kenapa sampai mereka kepada minuman tradisional gitu kan. Awalnya air putih, mungkin air putih itu gini, kadang-kadang saya juga nanya anak kenapa sih, soalnya ini manis Bu. Jadi kita pengen mengangkatnya gini, oh kan bisa coba kita kenalkan dari minuman tradisional yang sebenarnya gak perlu juga pakai gula gitu. Contohnya seperti timun gitu, seperti dari timun gitu. Tapi bisa bekerja sama lagi, bisa lebih saling mengisi satu dengan yang lain. Mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian kalau begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tutup, saya akhiri. Selamat sore dan hati-hati di jalan. Pak Ibro, selamat pulang Pak Ibro.